Sabtu sore tanggal 26 Juli saya bakal meeting dengan Pak Rembo dan Bu Petra kembali membahas masalah kontur tanah yang ada di kita ukur kemarin. Nah, udah kita ukur minggu lalu ya. Jadi saya bakal diskusi dengan mereka. Dan saya udah ada di rumah mereka nih di daerah Jepun Pipil. Kita lihat bagaimana prosesnya hari ini ya. Swastiastu. Permisi. Oke. Hehehe. Navigator, sehat. Siap Pak. Sarangnya Pak Rembo. Hobi main game. Wah, mantap. Ini beli online apa kopian Pak ini? Biasanya lu lah. Ada datanya? Boleh tak? Boleh. Asik. Kayaknya horor dikit dah. Halo. Baik. Sehat? Ayo. Ya. Ritual umum sebelum kita presentasi adalah menambah kadar alkohol di darah agar pembicaraan kita lancar. Betul Pak? Betul. Ini asik nih. Rock and roll pelayanannya. Ada tiang kolom dia. Jadi sudah saya lihat kemarin dia bikin pondasi di bawah, terus dia bikin tiang seperti itu. Mungkin caranya seperti ini. Ini kita kan membangunnya yang tidak langsung. Kita masih perlu mematangkan desain dulu. Istilahnya we finalize the design first, then we build. Jadi semasa itu kita punya waktu untuk melihat bagaimana hasil kerja mereka. Jadi kalau masih ada pergerakan atau retak, karena kemarin kan tidak ada jalur air. Kita juga tanya. Tidak ada jalur air. Ya ada. Saya suruh mereka bikin video kan. Ya, tapi nggak ada ya kelihatannya. Tidak ada. Kelihatan. Saya sih tadi dapat ketemu dengan orang sipil tapi belum sempat saya bicarakan secara detail karena dia harus ke lokasi sebenarnya. Cuma nanti balik lagi kita jalan aja dulu desainnya. Tidak apa-apa. Jadi kita jalankan desain, di saat akan ada jangka panjang, jangka waktu itu kita lihat hasilnya dulu. Mereka udah selesai, saya akan datang ke lokasi. Kalau bisa nanti teman saya datang, saya ajak ikut ke sana. Jadi kita lihat. Tapi lebih bagus sekarang dia langsung nanti 2 kali sudah sekarang 2 kali habis. Makanya suruh bikin kontrak aja. Ya. Saya soalnya tidak mau begini istilahnya, seolah-olah saya seperti ikut campur begitu loh. Saya ranah saya sebagai desainer, sedangkan kalau saya tidak bisa diam dong kalau lihat sesuatu yang salah. Saya sampaikan, but as the buyer itu punya hak besar. Jadi mereka pastikan kalau ada kerusakan, karena bahaya sekali kalau itu bergerak lahannya. Itu satu bangunan bisa lepas semua kan gitu. Dan akhirnya kita bersulang dari biar nggak tegang ya Pak ya. Terima kasih Bu Beta, Pak Rembo. This is very good for the weekend. Good timing. Jadi kita cek juga via fotografi. Saya ambil lahannya, saya masukkan desainnya. Ini desain aslinya. Yang dari jadi seperti itu. Saya balikan. Masih masuk dia. Cuma memang ada hasil beberapa perbedaan sedikit. Tipis-tipis. Ada banyak pemilahan beberapa. Dan ada sisa di bagian depan. Ini yang kadang-kadang sering terjadi. Begitu kita ukur, ada beberapa hal yang tidak masuk di dalam barangnya. This is good. Ya. This is lebih bagus dari This is better ya. Lanjut lagi. Karena paling nggak ini kita bisa taruhin tanaman apa. Tapi
tidak langsung di ujung. Ya, that's nice. Jadi hasil yang saya masukin di YouTube kemarin juga nih kan. Jadi kelihatan, ini dia. Kita masukkan semua segitu dia naik. Ya. Ini kulit lurus ya. Make it lurus. We have to make it goes down. In down, ya, inside. Ya. Tapi yang bisa kita lakukan ini nggak apa-apa kita we keep it straight here. But the floor here getting down, you know, just like that. So we still keep the shape. We not change the shape, like the accent for the facade, the face of the building. We still keep it like the original, like you planned before. Yeah, the sketch that you gave me. So we only play with the level here. So second level still with this flat, but here we bump it down. Nah teman-teman, sekarang kita bakal diskusi tentang proyek Lepang punya Pak Remo dan Bu Petra ya. Jadi kemarin kita udah diskusi dengan kontraktor untuk bagian senderan di bagian pinggir sungai itu. Jadi ada beberapa penyesuaian sih yang bakal kita lakukan sekarang adalah karena hasil topografi udah keluar, jadi saya bakal coba cek gimana sih kondisi dari desain yang sudah ada. Karena desainnya udah dibuat oleh arsitek sebelumnya, kita bakal terapkan ulang menggunakan hasil kontur. Jadi bakal ada beberapa penyesuaian di sini. Saya dengan Made bakal merubah dulu dan melihat kira-kira bagian apa sih yang kira-kira harus kita cut dan berapa bagian harus bisa kita pertahankan dari desain yang udah ada. Kita proses dulu yuk. Ambil dari bawah aja nanti untuk atapnya itu untuk mobilnya ya. Kemungkinan kalau memang dia bisa di sini, mungkin gimana caranya dia ngatur? Kalau dia dilurusin ke sini, kan di sini ada kolom. Ya betul. Bisa nggak kolomnya itu di sini sama di sini aja, floating di sini, ngerti nggak? Jadi kita sudah sepakat teman-teman dengan mereka berdua, Pak Remo dan Bu Petra, untuk merubah desainnya secara pengaturan level lantai dan fasad depan bangunan. Karena setelah diukur di kontur, kita dapatkan permainan lantai yang bagus sekali. Di bagian depan itu tinggi dan bagian belakang rendah. Sehingga kalau kita ikuti hal tersebut, akan memaksimalkan view di belakang properti ini untuk dikonsumsi secara maksimal, secara visual. Nah di lantai 1 itu, bisa teman-teman lihat di denah ini tanahnya luasnya 6,5 area ya. Jadi lantai 1, dia luasnya 290 meter persegi, lantai 2 ada 295 meter persegi. Untuk lebih jelasan mengenai interior kita bakal jelasin nanti. Nah di sini teman-teman bisa lihat hasil akhir 3D yang kita sudah selesaikan dan mereka sudah sepakat dengan hal ini. Mungkin nanti kita perlu adjust atau atur sedikit-sedikit aja sesuai requestnya. Hari ini saya bareng klien lagi, jadi kita diskusi tentang senderan dengan Bu Petra dan Pak Remo di sebelah. Itu dari pemilik lahan dan klien, mereka lagi diskusi masalah senderan. Dan di sebelah sini saya ada teman baik saya yang lamanya. Tukang sendernya ya, Mas. Warung subur. Pak tuh pernah bicara Pak tuh. Baik-baik tuh dah. Pak Lele pernah bicara. reuni di warung subur. Lumayan ketemu. Sementara sih nggak ada yang posisinya punya soalnya gini. mata bor yang Posisinya panjang belum. Posisinya gini kalau gini Ya. Di samping dia agak susah. samping soalnya kan Saya kan samping dia. Itu dah. Ya mudah-mudahan saya kan nanti rekam pas kita buat lubang airnya tuh untuk di sungai. Kalau ini kan udah aman pasti yang polisiin lubang air. Kalau di sini kan masih belum karena ada senderan yang lama. Itu kan terlalu besar tuh senderan yang lama atau tebal. Ya, tapi saya tidak mau lebih tinggi tembok dari itu. Planningnya Ibu Petra pengen bikin bangunannya dari tinggi ke bawah. Ya. Jadi asumsinya begini. Oh ngelandai Ya. deh. Ini pun problemnya. Jadi seumpama kita fill lahannya dengan soil tanah. Jadi
flat jadinya desainnya. Diratain segitu ke senderan yang lama. Planningnya Ya, jangan lebih tinggi dari mungkin itu. lebih tinggi lagi sedikit Di slope-nya aja. Jadi itu masih tinggi sekali. Kita akan mainkan levelnya tetap. Ya. Tapi itu memang harus tetap diisi. Tidak banyak, Oke. tidak banyak. Intinya So tidak. kira-kira berapa senti harus tinggiin? Saya harus cek data dulu kembali. Harus pegang datanya. Saya pelajari topografi yang kemarin kita cek di lapangan. Ya. Oke. Biar nggak, Jangan naik sembarangan. dulu. Tunggu informasi dulu. Air Surga angkatan 98. Sekali-sekali. Oke. Warung subuh. Cheers. Tadi habis meeting kita drinking. Metal Jack kan? Kue kerja masih Metal Jack. Mereka main drum dia kerja beda. Nah, 31 weekend dan saya lagi bareng Pak Audi ini. Pak Audi di lapangan dan Pak Jun dan klien kita Bu Petra dan Pak Rembo lagi bahas masalah struktur. Dia bilang dia And there is Mr. Gober on the field. Jadi kita lagi ngecek di lapangan nih bareng Pak Audi dan saya datengin Pak Jun ke lapangan untuk mengecek bagaimana strukturnya udah proper atau enggak. Karena kalau kita pikir di sini kita harus pakai bore pile, tapi situasi di lapangan kemarin di proses kita tidak melihat adanya proses pengeboran menggunakan alat. Jadi kita mau evaluasi di sini kira-kira sudah aman atau tidak ya. Dan seperti biasa lokasi di sini memang favorit buat anak-anak mancing. Mancing, hobinya mancing nih. Jadi, teman-teman, kita hari ini bakal presentasi untuk interiornya rumah Lepang punya Pak Rembo dan Bu Petra. Dan saya lagi ada di workshop letter factory-nya mereka. Kita bakal diajak tour, kita bakal lihat isinya di dalam. Komandan, mana komandannya nih? Asik. Jangan lihat komandan dong. Kita ketemu sama legend Kesiman nih. Kita bareng Yogi juga di sini, kita lihat isi di dalamnya sekarang. Ini artis idola saya nih. Ini superhero paling hebat. Dia superhero yang menyelamatkan banyak nyawa laki-laki ya. Tulis keren tuh. Legend nih, kalah Sugiono. Si Rugi lagi. Jadi sekedar informasi juga di project Lepang House ini kita bakal dikasih spesial sama Pak Rembo jaket tim. Jaket tim. Boring orang ngomong. Sama ada tuh. Jadi tim Gauri bakal dikasih jaket seperti ini nanti dari kita. Hari ini sana Pak. Scoopy sih kan. Lagi belum ada. Ini kan Scoopy. Nah, ini teman-teman, ini produk ya Pak Rembo sama Bu Petra nih. Donze, artinya bulu jauh atau bulu yang baru tumbuh. Donze buat anak-anak. Produknya mantap. Donze.
setelah beberapa kali proses ya, saya udah diskusi dengan pemilik lahan, pihak yang membuat senderan. Ya, jadi kita bisa tahu di lapangan itu, kalau teman-teman perhatikan di video-video yang sudah lewat, itu menunjukkan bahwa konstruksi dari senderan itu memang kurang proper atau kurang bagus. Kenapa saya sebagai arsitek wajib ya istilahnya memberi saran kepada klien, karena itu sangat berbahaya ya. Jika itu kita biarkan seperti itu akan membahayakan bangunan yang dibangun di situ, kemungkinan tanahnya akan bergerak dan longsor ke sungai. Jadi kita nggak bisa main-main dengan masalah struktur senderan jika udah berhubungan dengan alam. Spesial untuk di bagian sungai, itu khusus banget itu. Jadi kita harus pakai board pile, harus diperhitungkan oleh pihak sipil secara detail dan matang. Jadi kita udah sepakat dan itu diperbaiki. Dan mengenai survei kemarin kita sudah ajak Pak Jun juga sebagai pihak sipil dari Gauri Art Division untuk mencek bagaimana kondisinya di sana. Kedepannya beliau akan membantu kita di sini untuk masalah konstruksi. Dan untuk interior teman-teman, ini bagian paling akhir di video, kita sudah buat beberapa desain ya untuk di ruang makan, ruang tamu, dan main cave-nya kita sedang proses saat ini. Yang menarik dari project ini adalah untuk pertama kalinya kita mendesain pop art ya untuk interior. Jadi style dari mereka berdua, Pak Rembo dengan Bu Petra, ini unik banget. Jadi ini kesehariannya memang nyentrik. Jadi bagaimana caranya mencerminkan, bangunan ini harus mencerminkan bagaimana gaya mereka. Itu istanaku adalah kehidupanku. Jadi itu ciri khas bagaimana kita mendesain. Jadi orang yang tinggal di sana mengikuti, di bangunannya mengikuti karakter mereka. Oke teman-teman, perhatikan berikut ini 3D-nya. Jadi inilah yang sudah kita render terakhir. Dan mereka secara garis besar sudah setuju mungkin beberapa hal ya, perintilannya, aksesoris kita akan sesuaikan kembali nanti. Oke, I think that's it for this video. Kita bakal lihat nanti di part ketiga ya, bagaimana hasil akhir desain ini sehingga kita bisa melanjutkan ke gambar kerja, dan ini akan bisa dikerjakan next year, tahun 2022. Thank you for watching. Stay tuned on Gauri Art Division channel. Thank you.